Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mods Jawhari Ilmi, NRP 3125600063 dari kelas 1 D4 ITC. Di video kali ini, kita akan membedah dan mempraktikkan berbagai perintah dasar pada terminal sistem operasi Linux. Total ada 15 percobaan dan 12 soal latihan. Mari kita mulai dari percobaan pertama. Sebelum itu, saya akan mengganti hostname dari Linux saya. Pertama, masuk ke root terlebih dahulu. Masukkan password kalian. Nah, setelah di dalam root, kalian bisa ketikkan hostname, ctl, set hostname, yang mana ini berguna untuk set hostname kalian sesuai ketentuan, yaitu nama, lalu nrp. Lalu bisa di enter aja. Nah, ini kalian bisa exit untuk keluar dari root. Lalu bisa di close saja terminalnya. Terus buka terminal baru. Nah, maka di atas ini sudah berubah hostname-nya. Oke, lanjut di percobaan. Percobaan 1 di sini gunanya untuk melihat identitas diri dengan cara cukup mengetikkan command ID. Nah, perintah ini akan menampilkan user ID, lalu ada group ID atau GID dari user yang sedang kita gunakan, lalu ada data detail sebagai berikut. Selanjutnya di percobaan 2, untuk melihat tanggal dan kalender, kalian dapat mengetikkan berupa date. Date di sini akan menampilkan hari, bulan, tanggal, lalu juga ada waktu, dan lalu waktu dalam format WIB tapi tidak dalam format 24 jam, dan tahunnya 2026. Selanjutnya untuk melihat kalender, pastikan kita sudah menginstal package yaitu package bernama Ncal. Jika belum, di Ubuntu kalian bisa mengetikkan sudo apt install Ncal, lalu masukkan password. Maka akan menginstal package tersebut. Setelah diinstal, untuk menggunakannya kalian bisa mengetik ncal 2 2025. Artinya kita akan mengecek kalender pada bulan Februari 2025. Nah, lalu untuk menampilkan kalender dalam 1 tahun penuh di tahun tersebut, kalian bisa mengetikkan ncal -y 2025. Nah, ini akan menampilkan 1 kalender penuh di tahun 2025. Lalu, di percobaan ketiga, itu melihat identitas mesin. Kita bisa mengecek nama mesin dengan command hostname. Nah, ini adalah identitas dari nama mesin saya. Lalu untuk mengetahui detail sistem operasi, bisa menggunakan uname, command uname. Di sini sistem operasi terdeteksi sebagai Linux. Lalu ada beberapa flag tambahan seperti flag A. Jadi uname min A. Uname min A ini menampilkan informasi yang lengkap. Lalu uname min R ini untuk melihat rilis kernel ya. Dan terakhir untuk uname min V ini untuk melihat versi dari sistem operasi yang digunakan. Nah, kalau ingin melihat distro Linux yang kita pakai, ketik cat etc os release. Di sini terdapat informasi detail untuk distro Linux yang sedang dipakai. Lalu ini bisa dibersihkan saja menggunakan command clear. Lalu di percobaan keempat, untuk mengecek user yang aktif bisa menggunakan command W. Command W ini untuk mengecek user yang sedang aktif. Lalu untuk melihat detail lengkap siapa saja yang login beserta aktivitasnya juga. Bisa juga pakai wu. Command wu ini untuk mendaftar, untuk mendapatkan
daftar ringkasnya, versi ringkas. Lalu juga ada, nah untuk mengubah informasi deskriptif user seperti nama lengkap atau nomor telepon. Oh, sebelum itu kita juga bisa menggunakan UAMI. UAMI ini untuk melihat user kita sendiri. Nah, lalu untuk mengubah informasi deskriptif user seperti nama lengkap atau nomor telepon, kita dapat menggunakan package Finger. Jika belum punya, maka kita bisa menginstalnya. Nah, jika proses instalasi selesai, kita bisa menggunakan command chfn diikuti oleh nama user kita. Di sini nama userku adalah Ariel. Masukkan password. Nah, di sini kita bisa mengisi room number. Room number 105. Lalu work phone bisa diisi nomor 0822 4331. Ini juga bisa diisi nomor kalian. Oke, ini hasil perubahannya bisa kita cek dengan menggunakan command Finger dan nama usernya. Tada, Office 105 nomor HP-nya. Oke, sebelum ke percobaan 5, ini bisa di clear terlebih dahulu. Lalu di percobaan 5, saya akan menggunakan fitur manual sistem. Jika bingung fungsi sebuah komen, kita bisa ngetikkan man. Diikuti nama perintahnya. Contohnya, man ls. Sebelumnya kita bisa ngetik man terlebih dahulu. Oh, mungkin bisa man ls. Man ls di sini kita berarti mendapatkan manual dari perintah ls itu sendiri, seperti penggunaan flag-flagnya dan lain-lain. Ini bisa di scroll aja atau sampai habis, lalu bisa klik Q untuk keluar. Kita juga bisa ketik man untuk melihat manual dari perintah manual itu sendiri. Oke, di sini ada banyak. Bisa kalian quit aja kalau sudah selesai. Lalu juga ada opsi man flag card file. Nah, fungsi ini berfungsi sama dengan apropos untuk mencari kata kunci. Dan lalu juga ada man 5 pas WD digunakan untuk melihat manual spesifik di section 5 perintah password. Lalu bisa di quit aja. Untuk perintah internal atau built-in dari shell, kita bisa pakai opsi min help. Contohnya cd -help. Kita tidak bisa menggunakan man di sini karena ini adalah fungsi built-in dari shell itu sendiri. Oh, tidak bisa ls. Nah, kurang lebih seperti ini. Lanjut di percobaan ke-6. Nah, ini percobaan ke-6 ini sudah beberapa kali saya demokan, yaitu komen untuk menghapus layar. Jika layar terminal sudah terasa penuh, dengan output cukup ketikkan clear saja. Nah, maka layar akan kembali bersih, kosong, dan enak untuk melakukan komen selanjutnya. Lalu di percobaan ke-7, mencari perintah berdasarkan deskripsinya. Kita bisa menggunakan komen apropos. Apropos what nih? Nah, kita pengen nyari apropos apa nih? Misalnya apropos date. Nah, lalu bisa apropos mail ataupun apropos telnet. Di sini banyak informasi seputar kata kunci tersebut. Perintah ini nih akan memunculkan semua daftar komen yang ada di dalam deskripsi manualnya
mengandung kata kunci tersebut. Lalu di percobaan ke-8 mencari perintah yang namanya tepat sama, kebalikan dari apropos. Ada komen what is. What is what? Nah, apa sih kata kunci yang mau dicari? Misalnya what is that? That, one, print or set system date and time. Komen ini digunakan untuk cari perintah yang namanya persis sama dengan kata kunci yang kita cari, lalu menampilkan penjelasan singkatnya. Misalnya what is neofets, atau what is ls. Oke. Lanjut di percobaan 9, manipulasi berkas dan direktori menggunakan perintah ls. Kalian bisa menggunakan komen ls untuk mendapatkan listing dari direktori. Oke. Lalu bisa menggunakan flag tambahan seperti contohnya ls-l untuk tampilan detail seperti atribut dan pemilik. Di sini pemiliknya adalah Ariel semua. Lalu juga ada ls-a untuk menampilkan semua file termasuk file ls-a ini untuk menampilkan semua file termasuk file yang tersembunyi. Jadi lebih lengkap lagi. Lalu juga ada ls-f untuk menampilkan isi tanpa diurutkan. Terus kita juga bisa mengecek folder lain, misalnya folder ls usr. Oke. Lalu juga kita juga bisa melihat isi dari direktori root dengan cara ls/. Selain itu juga ada ls-f/etc untuk menampilkan file dengan tanda khusus di directory atau executable. Lalu juga bisa gunakan ls-l/etc untuk detail di folder etc. Terakhir nih juga ada ls-r/folder nama folder untuk melihat isi folder secara rekursif. Nah, ini jika misalnya belum selesai, kalian bisa gunakan klik Ctrl C, nanti itu menghentikan prosesnya secara paksa. Selanjutnya di percobaan ke-10, ini untuk melihat tipe file. Kalian bisa ketik comment file. Diikuti nama file yang untuk melihat jenisnya. Jika mengetik file bintang, sistem akan mengecek tipe dari semua file yang ada di folder saat ini. Kita juga bisa mengecek tipe file dari komen bawaan Linux, misalnya file /bin/ls. Oke. Selanjutnya di percobaan ke-11, menyalin file dengan cp. Komen cp ini berguna untuk menyalin file. Nah, di sini tidak bisa menggunakan cp saja. Misalnya kita salin file group ke file f1 dengan cp /etc/group f1. Lalu mungkin bisa di ls saja. Di sini sudah ada list dari file f1 itu sendiri yang sudah kita buat dan kita kopikan dari file di grup ke f1. Lalu buat file kosong f2 dengan cara komen tots f2, yang mana artinya kita itu membuat file f2. Jika kita ls maka akan muncul. Kalau ingin menyalin f1 ke f2 dengan konfirmasi tipe file, gunakan cp -i f1 tuh, yang mana ini akan memberikan kesan yang interaktif seperti konfirmasi. Yes. Kita juga bisa menyalin banyak file sekaligus ke direktori baru. Buat dulu foldernya dengan mkdir. Komen mkdir atau make directory berguna untuk membuat folder baru. Misalnya nama folder mkdir / spasi nama filenya. Backup di sini. Lalu ketik cp f1 f2 lalu f3 ke backup. Maka ini akan menyalin banyak file sekaligus ke direktori baru. Oh, F3 belum ada, jadi bisa dibuat dulu nih, touch F3.
lalu di cp, lalu misalnya di ls folder backup, ls mungkin bisa ls backup, nggak bisa ya, cd backup dulu lalu ls, nah maka muncul F1, F2, F3 nya. Selanjutnya percobaan 12, lihat isi file teks. Cara tercepat bisa pakai cat F1. Kita bisa melihat isi dari file F1 itu sendiri. Kalau isinya panjang bisa pakai more F1. Ini menampilkan semuanya secara, bisa tekan spasi terus sampai nampil semuanya. Lalu misalnya kalian belum sampai ujung dari file tersebut, bisa klik Q untuk keluar. Lalu juga ada head F1 menampilkan 10 teratas dan 10 baris untuk melihat baris pertama, atau ya terus untuk baris terakhir bisa pakai tel F1, comment tel diikuti dengan nama file. Selanjutnya percobaan ke-13, manipulasi lokasi dan nama file dengan mv. Dengan komen mv. Oke, di sini mv tidak bisa sendiri. Untuk mengubah nama file, ketik mv, nama file yang ingin diubah, terus nama filenya yang mau diubah menjadi apa. Di sini mau diubah jadi proc.txt. Jika ls, di sini F1 sudah tidak ada dan berganti menjadi proc.txt. Komen ini juga untuk memindah file, juga bisa untuk memindah file. Misalnya aku buat folder baru, mkedir, nama foldernya mydir, lalu aku pengen pindahin F2 dan F3 ke dalam mv, ke dalam mydir dengan cara mv F2 F3 mydir. Lalu jika aku ls, F2 F3 sudah tidak ada. Jika aku masuk mydir dan aku ls, maka akan di dalam sana. Di percobaan 14, menghapus file dengan komen rm. Komen rm ini diikuti dengan nama file yang ingin dihapus atau nama direktori. Jika ingin hapus file yang ada di direktori lain, kita bisa menggunakan rm, nama direktorinya, baru nama filenya. Maka F2 akan terhapus dari mydir. Bisa kita cek. Oke, sudah terhapus. Demi keamanan kita juga, untuk menghapus langsung kita bisa menggunakan rm, nama filenya F1. Karena di sini F1 tidak ada, bisa masuk ke mydir dulu. Di mydir juga tidak ada, berarti mungkin bisa dibuat aja filenya. Di sini F1 ada. Jika ingin menghapus secara langsung, bisa rm, nama filenya. Jika di ls lagi sudah tidak ada. Demi keamanan kita bisa menggunakan flag./i yang berguna untuk interaktif nantinya. rm-i F2. Di sini F2 nggak ada. Kita masuk ke mydir dulu. Lalu rm-i F2. Ternyata nggak ada, lalu lebih baik kita buat aja. Lalu bisa kita rm-i F2. Di sini akan menampilkan pesan peringatan. Bisa kita yes. Maka di ls sudah terhapus. Gunanya min-i tadi itu agar ada konfirmasi sebelum file terhapus. Balik, ini bisa di clear aja. Lanjut di percobaan terakhir, percobaan 15, mencari kata dalam file dengan grep. Fungsi grep ini gunanya untuk mencari kata. Dia perlu kata kuncinya. Misalnya det. Misalnya mencari kata root pada file passwd. Di sini kita bisa ketik grep root/etc/passwd. Jadi kita nyari kata kunci di dalam file password. Oke, ternyata ditemukan ya.
Kita juga bisa mencari karakter spesifik, cari sebuah karakter seperti ini di dalam file passwd. Oke, jadi sekian untuk 15 percobaannya. Selanjutnya kita akan masuk sesi latihan untuk menjawab 12 soal yang ada di modul. Soal pertama, mengubah informasi pinjer. Caranya gunakan komen. Sebelum itu bisa di-clear lebih dahulu. Untuk mengubah informasi pinjer, gunakan komen CHFN diikuti dengan nama user. Oke, seperti ini jadinya. Bisa room namanya bisa diganti lab jaringan. Nomor telepon lagi. Nomor telepon, diisi nomor telepon kalian. Oke, udah selesai. Ini mengubah informasi menggunakan finger. Lalu soal kedua, melihat user aktif, bisa ketik komen W atau WU. Jika menggunakan komen W seperti ini, menampilkan secara detail. Lalu komen WU menampilkan versi ringkasnya. Soal ketiga, perintah melihat kalender 1 tahun. Caranya bisa menggunakan call min y seperti ini, akan menampilkan kalender dalam 1 tahun di tahun 2026 ini. Lalu bisa menggunakan encal min y. Oke, jika ingin spesifik di tahun berapa, itu bisa ditambahin tahunnya seperti itu. Lalu soal keempat, melihat manual perintah dari call. Bisa ketik man. Tadi nama manual yang mau dicek adalah call, berarti ketikkan call, maka akan menampilkan secara detail dari call and call. Kalian bisa ketik klik Q untuk quit. Lalu soal kelima, mencari kata kunci short di manual ls. Bisa kalian ketik man ls terlebih dahulu. Setelah terbuka, bisa ketik slash short lalu enter. Oh, bisa quit dulu slash short. Oh, nggak bisa nih. Jadi kalau mau ketik manual bisa pakai man ls short. Seperti itu. Lalu lanjut ke soal ke-6. Soal ke-6 ini adalah tampilan dari ls min a min l dan ls min al. Kita coba masing-masing. Ls min a, lalu ls min l, dan ls min al. Nah, tampilannya itu akan persis sama karena Linux mengizinkan penggabungan opsi perintah. Jadi kita bisa menggabungkan ls min e dan ls min l menjadi ls min al. Lalu lanjut ke soal ke-7, melihat semua file termasuk yang hidden di etc. Di folder etc bisa ls min a slash etc. Flag a di sini berguna untuk menampilkan semua file baik yang tersembunyi, semua isinya. Lalu soal ke-8, melihat file secara detail di folder etc bisa ls min l folder etc. Min l itu flag ini berguna untuk melihat isinya secara detail. Lalu soal ke-9, membuat direktori dan mengcopy file tersebut. Untuk membuat direktori bisa menggunakan komen mkdir nama direktorinya. Contohnya di sini prak1. Masuk ke foldernya bisa menggunakan cd atau seng directory prak1. Ini udah masuk ya. Lalu jika ingin mengkopinya, kalian bisa cp etc file group ini ke test1. Kemudian lakukan hal sama untuk dengan test2 dan test3. Kalian bisa ketikkan lagi. Lalu untuk yang tes ketiga, oh, lupa diskasi.
Kalau bisa di ls saja maka tes 3. Oke. ls akan tampil semuanya, udah tercopy semuanya. Bisa dicek aja dengan chat test 1, chat test 2, lalu terakhir chat test 3. Oke, udah ini tercopy dari file group yang ada di folder TC. Lalu soal ke-10, menampilkan file dengan layar penuh bisa menggunakan more test 1. Ini akan menampilkan semuanya. Bisa di enter sampai tampil semuanya. Oke. Lalu soal ke-11, memindahkan file ke home. Ketik mv test. Jadi pengen memindahkan file test 1 ke test 2. Dan test 2 ini ke directory home. Test 1, test 2 menggunakan lalu tanda gelombang. Lalu jika di ls sudah tidak ada sisa test 3 karena test 1 sama test 2 sudah pindah, kita bisa balik ke home dengan pindah cd titik-titik. Ini pindah sebelumnya secara sekali. Lalu jika di ls maka akan muncul test 1 dan test 2. Lalu soal terakhir, soal ke-12, menghapus dengan konfirmasi. Artinya ingin menghapus lalu ada pesan konfirmasi, kalian bisa ketik rm. Rm itu komen untuk menghapus sebuah file. Lalu min i untuk pesan interaktifnya, konfirmasinya, lalu diikuti nama file yang dihapus. Nah, di sini kita bisa menghapus lebih dari satu dengan diberi spasi. Setiap nama file lalu di enter, kalian bisa ketik yes, lalu yes. Maka jika di ls, kedua file tersebut telah hilang. Baiklah, itu tadi pembahasan tuntas 15 percobaan beserta 12 soal latihan untuk praktikum sistem operasi kita kali ini. Semoga mudah dipahami dan selamat mencoba. Sekian dari saya, terima kasih.